Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat ya dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya dengan menggunakan sabun dan pada air yang mengalir. Nah, anak-anak, kalau kita sudah mencuci tangan, mari kita bersiap untuk mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar pada pagi hari ini. Anak-anak, mintalah bantuan kepada ayah atau bunda dengan santun untuk mendampingi kalian selama melakukan kegiatan pembelajaran ya. Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan. Ucapkan maaf apabila kalian melakukan kesalahan. Dan ucapkan terima kasih setelah kalian mendapatkan bantuan. Kita masih di tema 2 anak-anak, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita sudah masuk ke subtema yang ketiga, yaitu menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan anak-anak. Karena tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Nah, perbuatan menyayangi tumbuhan itu merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan, ya. Apakah di lingkungan sekitar kalian ada banyak tanaman? Iya, pasti ada ya anak-anak ya. Mengapa kita harus menanam tanaman di lingkungan sekitar kita? Iya, karena tanaman itu bisa sebagai sumber makanan kita, manusia, sebagai penghasil oksigen, sebagai bahan keperluan rumah tangga dan kerajinan, ada lagi sebagai pengendali suhu, menjaga kesehatan kita juga ya. Nah, tanaman dapat menjadi hiasan sehingga lingkungan menjadi terlihat lebih asri dan teduh. Nah, tanaman juga dapat menyaring udara agar udara menjadi bersih saat diserap oleh manusia. Nah, secara tidak langsung, tanaman di sekitar kita sangat bermanfaat untuk kebersihan lingkungan anak-anak. Jadi, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia tumbuhan yang ada di sekitar kita. Iya. Sekarang muatan bahasa Indonesia pengertian wawancara. Ya. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, wawancara merupakan kegiatan yang bertanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai anak-anak. Jadi, orang yang diwawancarai itu disebut apa? Iya, orang yang diwawancarai itu disebut juga adalah narasumber. Sebagai narasumber, tentu harus menguasai bidang atau topik yang akan diwawancarakan. Jadi, untuk melakukan wawancara, kalian juga sebelumnya harus membuat daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan topiknya. Ya. Hasil wawancara biasanya tidak langsung ditulis secara kronologis anak-anak. Jadi, hasil wawancara yang masih dalam bentuk tanya jawab itu sebaiknya dijadikan dalam laporan yang menarik. Nah, gimana caranya? Ya, caranya dengan menggunakan kalimat langsung ataupun kalimat tidak langsung. Apa sih kalimat langsung ataupun tidak langsung anak-anak? Iya, kalimat langsung itu adalah sebuah kalimat yang langsung diambil atau dikutip dari pembicaraan seseorang yang isinya sama persis dengan yang diucapkannya. Nah, sedangkan kalimat yang tidak langsung itu adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk berita. Ya. Nah, tahap awal melakukan wawancara yaitu yang pertama adalah menentukan tema. Jadi tema apa yang akan kalian bahas di wawancara ini?
Nah, seperti itu. Yang nomor 2 adalah menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema. Jadi tidak boleh melenceng dari temanya ya anak-anak ya. Yang ketiga adalah pertanyaan dalam wawancara itu ditulis menggunakan kata-kata yang baku. Nah, ini contohnya anak-anak. Contoh daftar pertanyaan untuk wawancara tentang pedagang tanaman hias. Ya, antara lain, yang pertama yang ditanyakan adalah siapa nama Bapak? Yang kedua, sudah berapa lama Bapak menekuni sebagai pedagang tanaman hias? Yang ketiga, mengapa Bapak memilih bekerja sebagai pedagang tanaman hias? Yang keempat, di mana biasanya Bapak berjualan tanaman hias? Yang kelima, berapa modal Bapak untuk berdagang tanaman hias? Yang keenam, kira-kira berapa keuntungan yang Bapak dapatkan per harinya? Yang ketujuh, apakah hasil tersebut sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Nah, dan lain sebagainya ya anak-anak ya. Nah, sekarang muatan matematika ya. Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Seperti contoh berikut ya, bisa dilihat bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Ya, pada garis bilangan semakin ke kanan letak suatu bilangan nilainya semakin besar. Nah, anak-anak, garis bilangan itu adalah suatu garis lurus di mana padanya terdapat bilangan real dan setiap bilangan real itu menunjukkan pada satu titik atau posisi tertentu. Nah, garis bilangan biasanya digambarkan sebagai suatu garis horizontal sesuai dengan pembahasan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Jadi, makin ke kanan, nilai bilangan itu akan semakin besar. Dan sebuah ujung panah ditempatkan di kedua ujungnya. Jadi, kalian bisa lihat ya. Di kedua ujung, di atas angka 0, itu ada anak panah. Dan yang terakhir dekat dengan angka 10 itu juga ada ujung anak panah. Contohnya, nomor 1, tentukan hasil 4 ditambah 5 menggunakan garis bilangan. Penyelesaiannya seperti ini anak-anak. Nah, kita ambil titik ini. Kita mulai dari titik angka 0. Di sini angka 0 ya. Angka 0. Kita hitung sampai angka 4. 1, 2, 3, 4. Di sini. Ditambah 5. Jadi kita tambahkan titiknya ini sampai 5. Ditambah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anak-anak. Jadi, 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Jadi, di sini anak-anak, angka 9. Lebih mudah ya. Sekarang, soal yang kedua yaitu tentukan hasil 9 ditambah 5 dengan garis bilangan. Penyelesaiannya sama anak-anak. Kita mulai dari angka 0. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ditambah dengan 5. Jadi titiknya kita maju ke kanan
sebanyak 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa anak-anak? 9 ditambah 5. Iya, 9 ditambah 5 itu sama dengan 14. Sudah bisa dipahami ya? Pembelajaran kedua anak-anak menggunakan kata tanya dalam wawancara muatan bahasa Indonesia. Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Jadi, kita harus menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menggali informasi tersebut. Nah, hasil wawancara itu ditulis menggunakan kosakata baku dan kalimat yang efektif. Kosakata baku itu dapat ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Kalimat efektif itu dapat disusun menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Ya, kita sudah memasuki pembelajaran yang keempat anak-anak, muatan PKN, hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Masih ingatkah kalian apa saja hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah? Mari kita bahas ya anak-anak, hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Nah, di sini ada gambar ayah anak-anak. Ayah itu memiliki tugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Sedangkan ibu itu biasanya mengurus rumah tangga, contohnya memasak, mengurus keperluan seluruh anggota keluarga. Itu adalah hak dan kewajiban seorang ibu. Di sini anak-anak juga memiliki peran penting dalam keluarga. Selain belajar dengan tekun, seorang anak sebaiknya membantu pekerjaan orang tua. Jadi kalian juga harus membantu meringankan pekerjaan orang tua ya anak-anak. Ya, pembelajaran kelima, melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa aja anak-anak? Nah, ini. Semua kewajiban sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Hak setiap anggota keluarga juga sebaiknya dapat diterima dengan baik. Jadi, kita bisa rukun selalu dengan keluarga. Muatan matematika. Menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Sebelum menyelesaikan soal, kita ada baiknya membaca soal itu dengan cermat ya anak-anak ya. Nah, setelah membaca soal, buatlah kalimat matematikanya. Selanjutnya yaitu kita dapat menyelesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, pembelajaran keenam anak-anak, bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Tolong-menolong dan kerjasama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, anak-anak, ini adalah satu keluarga. Mereka suka sekali membersihkan rumah dengan cara bergotong royong. Ya, dengan tolong-menolong dalam melaksanakan tugas, kita dapat menjaga kerukunan dan dengan anggota keluarga lainnya. Jadi, setiap tugas itu dibagi agar tidak terjadi berantem atau terjadi iri seperti itu anak-anak ya. Menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan yang kedua ya. Nah,
Caranya yaitu, untuk menyelesaikan soal cerita dengan benar, kita perlu memperhatikan bilangan-bilangan yang akan dijumlahkan. Jadi kalian harus memperhatikan jumlah bilangan yang akan dijumlahkan. Bilangan-bilangan tersebut akan menentukan panjang panahnya, anak-anak. Jadi yang kita gambarkan nanti harus sesuai dengan angkanya, gitu ya. Muatan bahasa Indonesia lagi, menuliskan laporan sederhana hasil wawancara. Nah, setelah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara, anak-anak. Laporan hasil wawancara yang berisi topik wawancara, itu harus ada tanggal wawancaranya, nama narasumber, dan nama pewawancaranya. Setelah itu, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Laporan hasil wawancara harus ditulis menggunakan kata baku dan ejaan yang sesuai dengan PUEBI. Ya. Ayo kerjakan. Untuk hari ini, pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian ya anak-anak. Untuk tugasnya, kalian kerjakan LKS, penilaian subtema 3. Yang dikerjakan, yang B dan C saja. Ya, muatannya PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Apabila ada yang belum paham, silahkan bertanya pada Bu Guru ya. Bisa lewat WA Japri ataupun bisa langsung lewat WA Group. Bu Aulia akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Jangan lupa untuk absennya ya. Tak bosan-bosan Bu Aulia mengingatkan untuk selalu menjaga 5M ya anak-anak. Apa itu 5M? Selalu memakai masker apabila kalian keluar rumah. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan pada air yang mengalir. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Ya anak-anak, tetaplah jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Bu Aulia ya.